menyambut kehidupan dengan menandai hari, maka sesungguhnya kita mengakui Allah sebagai Sang Waktu. Ketika kita menyatu dalam persekutuan, maka sesungguhnya kita mengakui Dia sebagai pusat iman percaya kita. Bagi Tuhan Hua. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Ibadah syukur peresmian dan pentabisan pastori sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talau ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Secara responsorial kita melafal umat yang mengaku. Kami berucap sebagai umat yang percaya kepadamu dan meyakini kuasa-Mu Bahwa kehidupan hari ini adalah anugerah-Mu dan keselamatan kami karena kasih. Kami berucap sebagai umat yang merenungkan keberadaan-Mu, Sebab Engkaulah kuasa yang menyertai kami dan menuntun karya tugas kami, serta memberkati jumpa persekutuan saat ini. Kami berucap sebagai umat yang mengaku percaya dan menyembah Engkau, Sebab Engkaulah Tuhan bagi kami dan Kepala di dalam gereja kami. Kami berucap di sini memohon penyertaan dan hikmat-Mu, Sebab kami tak dapat berbuat banyak tanpa hikmat dan inspirasi, bahkan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu. Pertolonganku bagi
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita tunduk kepala, berdoa. Di hadapan Yang Maha Suci, Maha menatap, lagi Maha melihat, kepala kami ditundukkan, jemari tangan ini dirapatkan dalam penyembahan yang berangkat dari keikhlasan dan ketulusan hati, mengagungkan kemuliaan-Mu, menyatakan syukur dan melafal terima kasih, menghadirkan akan pemimpin Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara dan rombongan, pejabat bupati yang ada kini di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami mendasari pertemuan yang penuh dengan sukacita ini, mendengarkan pesan suci-Mu. Sabda-Mu adalah sumber kekuatan, sabda-Mu itulah yang memampukan kami menjalani hari hidup sampai saat ini. Layakan abdi-Mu dalam keterbatasan, kelemahan dan dosa, menyampaikan pesan suci-Mu. Urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan menerjemahkan itu dalam perilaku yang menyenangkan hati-Mu. Mohon ampun atas salah dosa kami Bapa, sebab di hadapan-Mu tak ada satupun kami bersih adanya. Di dalam otoritas Yesus. Amin. Pembacaan Sabda Allah yang Maha Suci, Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Umat dimohon berdiri. Saya akan membacakan Sabda Allah yang Maha Suci itu untuk kita semua. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapati alasan apapun atau sesuatu kesalahan,
sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapati suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemuliaan bagi Allah, terpujilah nama Tuhan. Ketika sabda yang suci ini dibacakan di tengah umat yang sedang menyembah Tuhan, umat Tuhan disilakan dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, saya cintai dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada satu statement yang hendak saya sampaikan yang akan menjembatani pemahaman konteks kedudukan Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 12. Rumahku adalah istanaku, rumahku adalah misbah pada Allahku. Ad astra nitamur semper ad optima. Tujuan hidup adalah memperoleh yang terbaik. Saudara yang saya kasih, tema kitab Daniel adalah kedaulatan Allah dalam sejarah manusia. Tokoh Daniel yang legendaris dan historis itu diyakini sebagai penulis kitab ini pada abad kedua sebelum Masehi. Daniel juga dipanggil Belsasar. Dia dibawa tertawan ke Babel oleh Nebukadnezar pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Daniel artinya adalah Allah hakimku. Ia adalah sosok orang yang bijaksana dan benar. Dan satu hal yang menjadi penekanan kita, dia adalah manusia yang memiliki komitmen yang tak tergoyahkan, ketulusan hati untuk mengabdi pada Allahnya. Narasi sebelumnya menjelaskan ia menduduki jabatan utama pemerintahan pada 3 penguasa, yakni Saman Nebukadnezar, Belsasar, dan Saman Darius. Dan jabatan itu didapatnya bukan dengan menghalalkan berbagai cara, tetapi ia bekerja dengan baik dan benar serta mengandalkan Tuhan. Tetapi pada saat ia berada pada puncak popularitas,
Ia tidak menjadi manusia yang lupa diri. Saudara-saudara, namun tidak semua orang ikut gembira dengan Daniel. Tidak semua orang merasa senang dengan karier, prestasi, reputasi, dan keberhasilan itu. Hal ini biasa. Sering timbul pengkhianatan. Ada-ada saja manusia yang senang mengusik. Ada-ada saja manusia yang senang mencari kesalahan untuk menjatuhkan. Jangan punya sifat seperti ini. Senang mulia orang pesusah, susah mulia orang pesenang. Tuhan itu sangat membenci kemunafikan. Saudaraku, menjadi penekanan saya pada ayat 11 bagian A. Dikatakan begini: demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Perintah apa? Singkatnya, perintah itu adalah jangan ada seorang pun menyampaikan permohonan kepada Allah manapun kecuali kepada raja. Perintah ini sangat berlawanan dengan keyakinannya. Perintah ini sangat kontradiksi. Lantas, bagaimana Daniel menghadapi situasi yang sulit seperti itu? Apa yang dilakukannya? Saudaraku, yang pertama dikatakan begini: pergilah ia ke rumahnya. Ketika Daniel mengalami masalah yang sangat pelik dan rumit, ia tidak lari dari kenyataan. Ia tidak lari ke tempat hiburan. Ia tidak merenung ke puncak gunung. Ia tidak menyendiri di tepi pantai. Ia tidak lari ke minuman keras, tapi ia kembali ke rumah. Bukan lari meninggalkan rumah. Ia kembali ke sana. Mengapa? Karena bagi Daniel, rumah, di situ, di dalam rumahnya, ia dapati ketenangan dan kekuatan dari Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan dalam tema rumahku adalah istanaku, rumah adalah mesbahku pada Allahku. Banyak pernikahan menjadi berantakan dan hancur, padahal mereka memiliki rumah yang begitu mewah dan megah. Karena rumah tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan. Karena di rumah itu tidak ada tempat terdengar lagi Allah dipuji dan dimuliakan. Tidak ada kata-kata halus menyejukkan kasih sayang. Yang keluar adalah kata-kata kasar, penuh makian, dan tidak saling menghargai. Rumah itu bukanlah tempat persinggahan sejenak. Yang kedua, dalam menghadapi situasi sulit seperti itu, Daniel tidak menggunakan intelektualitasnya, kepintarannya, kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya, tetapi justru di rumahnya, di tempat tersembunyi, ia berlutut di hadirat yang maha kuasa, bersimpuh memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Saudara, manusia tak dapat berdiri tegak tanpa kaki yang kuat, tanpa lutut yang sehat. Ini lambang kekuatan manusia. Tetapi di sini pula kita diajak untuk evaluasi dan introspeksi diri di hadapan yang memberi kekuatan dan hidup itu.
Yang ketiga, seperti yang biasa dilakukannya, frasa ini mau menjelaskan itulah karakteristik, itulah kepribadian Daniel yang tahu memposisikan Allah dalam hidupnya. Karena itu, kepada kita semua, jalanilah hidup dengan menempatkan otoritas Allah di semua aspek dan lini kehidupan. Dan ingatlah selalu, selagi kita diberi waktu, bahwa bakti tertinggi itu adalah bakti di jalan Allah dan kasih kepada sesama. Amin. Mari memberi persembahan kepada Tuhan. Sambil itu kita